KPK menetapkan satu orang tersangka dalam kasus KTP elektronik setelah mencermati fakta persidangan terhadap dua orang terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada Kementerian Dalam Negeri, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan MN, anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagai tersangka karena diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, suatu korporasi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah dari total nilai paket pengadaan sekitar 5,9 triliun rupiah. Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan atau proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP elektronik di DPR. Sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan dan juga sudah kita saksikan bersama-sama dalam proses pembuktian untuk dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto, terdapat sejumlah indikasi peran dari MN. Pertama, diduga bersama-sama sejumlah pihak lainnya, MN diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik. Dua, pada tahun 2012, saat itu sedang dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP elektronik tahun anggaran 2013 sekitar 1,49 triliun. MN diduga meminta sejumlah uang pada Irman, terdakwa 1, dalam persidangan yang sudah dimulai dan sedang berproses, sekitar sebanyak Rp 5 miliar rupiah. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar 4 miliar kepada tersangka MN. Indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan ini, baik untuk tersangka MN ataupun untuk pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana dalam proses atau terkait dengan proses pembahasan anggaran atau pengadaan KTP elektronik. Terhadap MN disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain itu, terhadap MN sebelumnya KPK juga sudah menerapkan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena yang bersangkutan diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, proses pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus KTP elektronik. Yang kedua, penyidikan dugaan tindak pidana terhadap dengan tersangka MSH yang sekarang juga sudah berjalan pada proses persidangan. Jadi tersangka MN saat ini kita proses dengan pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diindikasikan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Lu ada Panko nggak? Terus gitu? Nggak ada ya? Siap-siap. Saya mau bangun baterai kamera yang kecil. Oke, dua terlebih dahulu. Jadi MN diduga memiliki peran dalam proses pengurusan anggaran. Tentu saja proses pembahasan anggaran ini melibatkan banyak pihak. Proses pembahasan anggarannya melibatkan banyak pihak dan itu memang salah satu kewenangan dari DPR RI yang kemudian sesuai dengan pembagian di komisi masing-masing. Nah, kami tentu akan menguraikan lebih lanjut nanti peran MN apa saja dalam proses pembahasan anggaran tersebut. Karena pada tahun yang sama sedang dilakukan proses penambahan anggaran sekitar 1,49 triliun untuk anggaran KTP elektronik ini. Apakah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat atau bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ini? Tentu kita akan dalami lebih lanjut dan itu menjadi salah satu pekerjaan yang akan dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini. Termasuk juga apakah penerimaan sekitar indikasi penerimaan sekitar 4 miliar tersebut hanya dinikmati oleh tersangka atau diduga juga mengalir pada pihak lain. Saya kira itu termasuk materi penyidikan yang belum bisa kami jelaskan saat ini. Namun pada prinsipnya jika ada penerimaan atau informasi-informasi penerimaan pada pihak lain, maka itu akan kita telusuri lebih lanjut. Yang kedua, terkait dengan dugaan memperkaya sejumlah korporasi dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik, memang pasal yang kita gunakan adalah pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur dalam pasal itu adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka, kemudian akhirnya anggaran disahkan, dan sampai akhirnya anggaran tersebut digunakan dalam proses pengadaan, dan di proses pengadaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka tentu saja dari sebagian kerugian keuangan negara tersebut ada yang mengalir atau ada yang dinikmati atau ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Jadi ada rangkaian peristiwa yang sebenarnya sebagian juga sudah kita buktikan dalam proses persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Jadi setelah proses persidangan berjalan sampai dengan proses tuntutan, ketika tim penuntut umum melakukan analisis bersama di KPK, kita menemukan ada sejumlah pihak yang diduga harus bertanggung jawab dalam kasus KTP elektronik ini, sehingga kita tingkatkan statusnya pada penyidikan, termasuk MN di sini. Dan juga sebelumnya kita sudah umumkan tersangka SN pada hari Senin yang lalu. Silakan kalau ada pertanyaan. Korporasi yang dimaksud di sini tentu saja seperti disampaikan tadi adalah korporasi yang terkait dalam proses pelaksanaan proyek KTP elektronik ini, dan itu juga sudah kita buka dan kita buktikan di proses persidangan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, jadi pihak yang melaksanakan tersebut.
Untuk pihak-pihak yang mengembalikan uang kepada KPK, saya kira itu bisa dilihat dan sudah kita sampaikan secara terbuka selama proses persidangan sampai dengan tuntutan. Tersangka MN bukanlah termasuk salah satu di antaranya. Hal-hal yang sifatnya sangat teknis seperti itu belum bisa kami sampaikan saat ini, namun indikasi dari perbuatan tersangka MN sebagaimana dijelaskan tadi adalah terkait dengan proses pembahasan anggaran dan indikasi permintaan dan juga penerimaan sejumlah uang. Nanti tentu kita akan dalami lebih lanjut apakah terkait dengan sumber-sumbernya atau pihak-pihak lain yang juga diduga mendapatkan aliran dana terkait dengan kasus KTP elektronik ini. Penetapan tersangka sepenuhnya didasarkan pada kecukupan bukti. Jadi ketika kita memiliki bukti permulaan yang cukup terhadap misalnya pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, tentu itu bisa kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Saat ini kita sudah masuk pada pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana terkait dengan proyek KTP elektronik. Tentu saja pihak penerima lainnya, pihak yang diindikasikan menerima aliran dana tersebut akan kita telusuri lebih lanjut. Dalam proses penyidikan ini dan juga penuntutan dan kemudian pengembangan penanganan perkara, tentu saja penetapan tersangka atau proses penyidikan lanjutan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh KPK pada saat setelah proses penuntutan tersebut, karena seperti disampaikan tadi, penanganan perkara ini merupakan kelanjutan atau pengembangan setelah proses persidangan berjalan dan penuntutan dilakukan terhadap Irman dan Sugiharto. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain. Apakah cukup pertanyaan terkait dengan pengumuman tersangka ini? Kalau sudah cukup, kita bisa ke pertanyaan yang lain. Saya kira cukup ya.